Hai, Shalom Wisdomers, Bapak dan Ibu sekalian, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Hari ini kita akan masuk pada tayangan seri yang terakhir daripada rangkaian seri yang ada. Nah, untuk Bapak dan Ibu para Wisdomers yang belum menyaksikannya, tayangan-tayangan sebelumnya, yuk disaksikan sehingga kita bisa melihat gambaran yang jelas apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, cermati pelan-pelan, cermati, pahami apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita. Nah, sebelum kita melihat tayangan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, dan teramat baik. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami selalu aman bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat semuanya. Buat Wednesday Bible Wisdom. Engkau yang pakai Wednesday Bible Wisdom lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Boleh menjadi Tuhan Yesus bagian daripada program amanat agung Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami janji Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan semuanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus, buat GBI Kebon Siri yang boleh memberikan fasilitas sehingga Wednesday Bible Wisdom Tuhan Yesus boleh diproduksi dengan baik Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh tim pengembalaan yang ada Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang pakai hamba-hambamu ini secara dahsyat Tuhan. Terima kasih. Juga berdoa untuk Pastor Aruna Wirjolukito yang boleh menjadi narasumber Tuhan buat Wednesday Bible Wisdom. Terima kasih untuk semua yang telah hamba-Mu ini lakukan. Kami percaya upah yang besar hamba-Mu ini akan terima. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkati hamba-Mu secara dahsyat Tuhan, serta dengan seluruh keluarganya Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat seluruh tim yang ada di belakang Wednesday Bible Wisdom. Engkau yang pakai hamba-hamba-Mu ini terus lagi Tuhan, lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan, melakukan apa yang menjadi Tuhan Yesus tanggung jawab sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan pada tim yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau yang celikkan mata kami Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Pak Bro, saya tuh lagi melihat begini. Pak Bro tadi cerita bahwa agama lain pun menerima hal ini, tidak menolak. Bahkan tadi kekristenan juga mengambil hal ini gitu, Pak. Kekristenan dengan kita anggap malah quote unquote oknum ya Pak Bro ya. Artinya Pak Bro, dari sudut pandang itu, kalau sesuatu bisa menginspirasi anak-anak Tuhan, artinya dia punya kualitas setara dengan Alkitab atau di atas Alkitab, Pak. Klik Pak Bro. Karena dia sendiri inspirasi oleh pola pikir orang-orang PL. Which is Alkitab dong zaman itu. Torah dong Pak Bro. Tapi kan Torah yang sudah dalam penerapan. Iya. Jadi mereka tidak timbul, tidak bangkit pada saat sebelum Torah. Dia setelah Torah dong. Kedalaman sebuah spiritualitas itu dibawa toh dari Israel berkembang. Iya. Jadi karena yang diambil itu bukan ketuhanannya sih Pak Bro, bukan. Ini pola hidup. Jadi gini, manusia itu bisa mendapat sebuah kebahagiaan jika dia itu dalam kehidupan ini ada dalam tindakan yang penuh dengan etika.
Etika itu artinya adalah Anda tidak memasukkan toksik-toksik. Wah, ini Sip. nilai negatif dalam kehidupan. Jadi kita ini nggak boleh takut. Makanya termasuk aku mati nggak boleh nyerah saja. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik. Justru dalam ketenangan itu kita berserah kepada, kalau zaman dulu yang jadi Tuhan ya Zeus gitu kan. Kalau zaman Yunani kan Zeus Tuhannya. Nanti zaman Romawi Kaisar. Nah, tapi dalam kekristenan ini sama dengan Good Secret, Pak Bro. Itu Pak Bro. Saya ngelihat Tergambil pattern dari yang mana? sama Pak Bro. Iya. Seluruh tokoh yang bicara dipanggil oleh Rhonda Byrne itu semuanya Kristen. 90% Kristen dan ada pendeta di sana. Pak Bro, konsep dari Tuhan kepada Moshe, Torah, diambil manfaatnya, dibawa, diekspor keluar. Dikasih cap oleh ajaran lain, dibawa masuk dalam kekristenan. Sama yang saya bilang yang namanya adalah abrakadabra. Iya. Saya ingat Abrakadabra banget. adalah tagline cerita dari orang-orang bicara mengenai sebuah sulap, sebuah mistik yang ada dari barat, yang notabene itu sebetulnya mengambil dari bahasa Ibrani yang ada di kitab bilangan. Kan gimana? Nggak boleh ada emosi negatif, nggak boleh. Harus bahagia, harus nerima cara kematian, harus rela, nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, harus merdeka dari semua ketakutan. Termasuk ada sebuah kata-kata mengatakan, orang itu kalau dalam kehidupan ini takut, ada aura negatifnya. Nah, ini yang dikembangkan oleh para filsuf mengatakan, saya baca filsuf mengatakan begini, sesuatu yang nggak bikin kamu mati, itu sedang mengembangkan hidup kamu loh. Oh, nggak bikin mati kok, coba aja, nanti kamu akan berkembang, mendapat sebuah pembaharuan. Ini yang ada dalam etika Stoa atau Stoikisme ini. Nah, ini berkembang. Kenapa bisa berkembang, Pak Bro? Karena yang diambil itu adalah esensi dari bagian ketenangan. Semua keyakinan di muka bumi yang urusannya spiritual, Pak Bro, itu selalu ada bagian yang namanya ketenangan, kedamaian. Yeah. Karena itu yang dicari oleh manusia. Yeah. Jadi waktu Stoikisme mengajarkan ini, nggak ada yang nolak, Pak. Di tengah kondisi sekarang hirup pikuk begini, kondisi kompetisi begini, dapat nama. Tapi kalau saya bilang, waduh, tenang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mengapa gelisah hatiku? Itu cerita mengenai dasar Stoikisme, bahwa jiwa kita harus tenang. Jadi orang yang nggak tenang, itu menyalahi firman Tuhan loh, Pak Bro. Nah, Pak Bro, tapi kan kalau Pak Bro tadi bilang, hai tenanglah jiwaku, waktu itu kan menujunya kepada Tuhan yang kita percaya, Pak Bro. Dia mengalami ketenangan karena ada yang menggaranti oleh keyakinan lain, Pak Bro. Oke. Jadi gini, ini Pak Bro, seringkali orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus juga mengutip, menyitir yang namanya quotes-quotes kan. Iya, betul. Quotes itu kan netral secara agama dong. Iya. Nah, waktu kita ambil quotes itu, ini bagus quotes buat hidup saya. Nah, sekarang kita mau arahkan kemana? Tergantung Pak Bro punya dewa siapa. Gitu. Kalau dewanya namanya A, ya Pak Bro akan menyembah A. Seperti tadi saya cerita bahwa waktu zamannya ini, Cicero, ya atau zamannya murid-muridnya Zeno, itu kepada Zeus. Tergantung dewanya aja, tapi muatannya sama. Gitu. Jadi sisi kebatinan, ketenangan ini di semua agama ada, diterimalah Pak Bro. Nanti masalahnya setelah itu muncul cara teknis-teknisnya. Nah, teknisnya ini yang bergabung, bercampur dengan pola-pola dari religi-religi yang ada, misalnya meditasi ketenangan. Nah, kalau kita kan jelas bagaimana mengambil sebuah ketenangan. Tenanglah hai jiwaku, Sela. Sela itu perenungan loh. Iya. Perhentian untuk sebuah perenungan loh.
Gitu. Soalnya saya tuh ngelihat gini Pak Bro. Ini tren yang lagi naik daun, terutama tadi Pak Bro benar sekali dalam masa pandemi ini. Semua mengalami kekeosan pikiran, perasaan, kondisi simpang siur gitu. Terus bahkan orang bertanya, di manakah Tuhan dalam situasi seperti ini? Lalu masuklah dia bahwa udahlah, semua kamu nikmatin aja. Kamu harus bisa ibaratnya apa? Berdamai dengan diri kamu sendiri. Dan saya melihat Pak Bro, banyak orang menganggap ini menjadi agama baru Pak. Ini kan yang tadi saya mau coba kenapa ini begitu penting untuk diangkat adalah orang sudah menganggap ini menjadi Tuhan yang baru atau dasar kehidupan yang baru di luar dari yang ada sekarang. Ini kan berbahaya sekali Pak Bro. Padahal tadi Pak Bro bilang itu diambil dari Torah, diambil dari perjanjian lama. Nah ini gimana? Saya ini piye nanti kejadiannya ini. Teknis dari kehidupan Yuval Noah Hariri. Itu ini. Ada Teknisnya. koneksinya ya Pak Bro ya? Oh iya, untuk dia bisa mendapatkan sebuah perkara itu dia perlu kedamaian. Makanya Niebuhr bilang apa? Kalau ada masalah, selamatkan diri Anda berusaha untuk memahami, ngertiin gitu loh. Nanti engkau akan mengurangi perlawanan, mengurangi peperangan. Jadi engkau hanya bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Jadi kalau ada masalah, engkau berusaha ngertiin. Jangan ngelawan, demo, perang, membunuh orang. Dengan engkau ngerti, tanggung jawabmu bukan pada orang lain, pada dirimu sendiri. Artinya Pak Bro? Gimana Pak Bro? Artinya kita nggak boleh nengking dong. Permasalahan yang ada, ketidaktenangan ini kita nggak boleh nengking dong Pak Bro. Tuhan kan bilang diam dan tenang lah. Ada dua Pak Bro. Gimana, ada Pak? saatnya di mana Tuhan bicara sesuatu, kita harus terima. Sebagai sebuah kedaulatan Tuhan yang tidak bisa diubah. Oke. Itu namanya proses. Yeah. Ujian. Yeah. Tapi ada saatnya di mana kita diminta Tuhan untuk melawan. Submit to God, resist the devil. Tunduklah pada Allah, lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripada kamu. Harus dilawan loh Pak Bro. Iya. Jadi dalam Kristenan kita diajar dua hal. Pertama untuk tenang, bisa mengatakan kita tenang. Proskuneo. Anjing yang dekat sama tuannya. Tapi ada saatnya kita sebagai pahlawan untuk berperang. Oke. Kitab Zefanya mengatakan Tuhan Allah di tengah kita. Dia bangkit untuk berperang. Dia bersuka cita karena kita. Itu kitab Zefanya. Jadi ada dua sisi. Kalau yang ini khusus ngambil yang satu sisi aja, Pak. Nah, kalau ini arahnya bukan kepada Tuhan yang benar, endingnya New Age. Nah, itu. Nah, New Age itu selalu gitu. Mengambil dari bagian Alkitab, diperas, dimodif, di make up, jadi bagus. Setelah bagus, kemudian dipakai, tapi dengan acuan bukan kepada Tuhan yang benar. Itu yang namanya New Age, Pak Bro. Karena kalau dia ngambil dari yang bukan dari Alkitab atau dari konsepnya bangsa pilihan, kita bisa langsung tebak, Pak Bro. Benar, salah, baik, buruk. Sekarang enggak. Rasakan dulu, rasakan ketenangannya. Kalau udah berasa, ingat, kebenaran atau pengetahuan adalah pengalaman yang beradu dengan sensitivitas. Ini. Jadi, stoikisme bagus nggak? Niebuhr pakai loh, Pak. Dia teolog loh. Saya ini tadi Pak Bu nyebutnya Niebuhr aja nih. Jangan cuma salahkan dia. Teolog banyak sekali yang background-nya adalah stoikisme. Warisan pemikiran para teolog Kristen itu sepanjang waktu itu, ini ada unsur-unsurnya hidup etis, hidup beretika. Tanda kutip yang tadi. Kenapa sih orang Kristen itu kalau ada teknologi baru cenderung resist, menolak? Ya. Itu pola pikir itu diturunkan dari apa? Dari pemikiran Stoa. Jadi cenderung lebih etis, moral harus baik, gitu ya. Moral nggak boleh begini, harus lebih kepada sebuah memahami alam, ketenangan batin. Oh, Immanuel kan di situ. Kalau Pak Bro lihat nama-nama keren, gitu. Joseph Butler di situ. Itu teolog-teolog semua itu. Niebuhr sih udah masih yang kesini, masih yang arah ke abad-abad 20 kan Pak Bro. Immanuel kan gimana? Jadi kalau dibilang
Semuanya juga sama, Pak Bro. Ngambil dari yang asli, direnov, diganti Tuhannya, New Age. Tapi, nah, yang khawatir adalah waktu kita belajar, gini aja Pak Bro. Ini simple ya, teknis simple nih, supaya jangan sampai pusing nih. Gini aja Pak Bro. Baca apapun, pelajaran apapun, termasuk yang namanya adalah buku apapun, filsuf manapun, baca, terus arahkan ini kepada Tuhan. Kalau bertentangan, mentok kiri kanan, beradu, buang. Berarti nggak benar. Tapi Pak Bro, kalau masuknya benar ya bisa. Tapi kan ini diambil dari firman Tuhan, Pak. Artinya ya makanya sama Tuhan. Diambil dari firman Tuhan berarti acuannya harus kepada Tuhan yang benar dong. Betul. Kembalikan kepada posisi awalnya dong. Tokoh utamanya dong. Masa gini, nanti besok yang namanya WBW yang tampil bajunya norak semua, kan gitu. Dan bukan kita. Orang ini WBW bukan ya. Tapi gambar background-nya ini sama. Ya, nanti dulu. Sama. Kalau kita mau pakai firman, Pak Bro, ada banyak buku yang ditulis, buku-buku Kristen ditulis dengan apa? Dasarnya firman kan? Iya. Tapi waktu ditulis, mereka tetap mengacu tujuan akhirnya adalah Kristus. Nggak ada masalah. Nah, kalau kayak gini tuh, saya tuh jadi bingung, Pak Bro. Soalnya gini, Pak Bro, ada beberapa teman yang akhirnya shifting. Saya juga ketika mau ngomong gini, tapi saya belum sure banget menjawabnya bagaimana gitu. Makanya saya nanyanya rada sedikit mempertanyakan. Jadi dia tuh sempat bilang gini, Alkitab atau Stoikisme, atau Alkitab plus Stoikisme digabungkan. Ini lucu. Saya kasih perumpamaan paling bagus, yaitu gudeg komplit. Asik. Gudeg komplit ya. Yeah. Pak Bro mau yang gudeg komplit, apa cuma krecek aja, atau krecek plus gudeg komplit? Orang Jawa tahu yang namanya gudeg komplit itu ya ada kreceknya di situ. Ya dong. Stoikisme atau Alkitab? Begitu Alkitab muncul, Stoikisme nampak menjadi cuma satu buku apa? Satu bab. Satu bab. Ini Alkitab segini babnya. Iya, gitu. Iya. Kalau dipilah, ya milih yang ini toh, komplit kok. Udah komplit ini udah komplit ya Pak Bro. Ini cuma krecek doang nih. Iya, Gitu. Enak nggak? Yo enak. Tapi ini lebih lengkap. Dijamin bener nggak? Kalau sampai ini ngarahnya nanti bukan kepada Tuhan yang benar, ini menjadi New Age. Ini tidak. Termasuk Pak Bro. Kita kalau membaca Alkitab, yang benar ini loh, sudah benar, yakin benar. Yeah. Acuannya diri sendiri. Aku is about me, myself and mine. I, me, myself and mine. Lama-lama New Age. Kayak Takanot ya Pak Bro ya? Oh iya, Takanot. Oh, sebelah. Mazim sama Takanot. Iya. Jadi hati-hati. Termasuk kita baca Alkitab aja. Kalau kita punya pemikirannya adalah diri sendiri, nyesat Pak Bro. Nyesat. Ya, ini kondisi sekarang ya Pak Bro, pandemi ini kan banyak orang terhimpit ya Pak Bro ya. Mereka melihat juru selamat yang lain. Gitu ya Pak Bro ya. Ya tadi kayak saya ngomong, Tuhan tuh kemana sih gitu dengan kondisi seperti ini. Terus dia melihat secerca harapan yang dia pikir itu indah dan segala macam. Tadi kalau Pak Bro bahas dengan perumpamaan yang keren sekali bahwa Alkitab tuh segini dan dia hanya satu bab. Tapi kadang situasi membuat kita nggak bisa melihat itu secara indah gitu kan Pak. Melihat dalam kondisi saya saat ini gitu. Sehingga akhirnya saya mengambil ini menjadi pola solusi. Kira-kira begitu Pak Bro. Stoikisme itu hanya bicara mengenai internal life, hidup internal manusia. Stoikisme tidak mengurusi masalah eksternal manusia. Jadi hanya kepada batin manusia. Yeah. Pak Bro, makanya kita harus ngomong, hidup ini jangan sampai kepepet.
Kalau sudah tenggelam segini, Pak Bro, Hmm. kita akan pegang semuanya, dan apa yang kita pegang, kita anggap pertolongan Tuhan. Mau Pak Bro, yang namanya pinjaman apa dengan bunga selangit, ya atau pinjol, tanpa pinjol. agunan, pinjol, Tuhan itu pasti. Kenapa? Udah kelelep. Makanya hidup itu harus ada batasnya. Hmm. Jadi paling tinggi lutut. Udah. Masalah itu cuma sampai di lutut. Kita masih bisa berpikir, kita masih bisa atasi, kita masih bisa berdoa. Masalah sudah di sini. Tangan kita tuh otomatis demi penyelamatan nyawa, Pak Bro. Apapun kita pegang semuanya. Dan Dihalalkan, kita kira-kira merasa, begitu ya Pak Bro ya? iya, betul. Semua dahan itu dari Tuhan. Dahan pohon lah, apa dipegang supaya nggak hanyut, dia pegang semuanya. Mau yang berbahaya, jangan-jangan ular pun dia pegang. Wah ini dahan pohon dari Tuhan dipegang, semua dipegang. Itu sama yang tadi Pak Bu bilang, orang tuh kalau sudah kepepet dalam kondisi begini, akibatnya apa? Dia anggap ini semuanya Tuhan. Tuhan yang salah pun, dia anggap Tuhan yang benar. Kenapa? Karena membiarkan hidupnya kepepet. Karena, Pak Bro, dalam masa-masa aman, dalam masa-masa tidak ada masalah, dia tidak seperti semut yang mengumpulkan makanannya. Musim dingin itu kan sebuah masa yang pasti tiba. Pasti tiba, betul. Pasti tiba. Entah kapan kita nggak pernah tahu ya. Kalau musim bisa prediksi. Ya. Kalau sudah tiba, nggak persiapan, ya tinggal pilih Pak Bro. Orang itu mau dididik, mau dicicil sekarang apa sekaligus gitu aja. Makanya saya tuh nggak pernah mau dalam hidup ini. Ya kecuali Tuhan suruh ya. Tapi kalau saya pilih saya nggak mau. Dan saya selalu ngomong sama Tuhan. Berikan aku pelajaran. Jauh pada masa-masa yang tenang. Supaya dalam masa-masa kesulitan, aku tetap bisa beribadah dengan baik. Ya, kalau lagi masa tenang gini, nggak nabung, ya atau belanja. Apa nggak penting dibelanjakan semua. Begitu kepepet, nggak ada uang masa pandemi, ada tawaran stoikism, yang Tuhannya juga nggak jelas, diambil Pak Bro. Nah ini yang repot. Intinya stoikism itu adalah internal manusia. Bagaimana cara hidup tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Nah Bro, ya. Pernah dengar ini pasangan pendekar? Gimana tuh Pak Bro? Mana Burung Raja Wali, film, Oh. seri, silat, sambungannya pasangan pendekar Raja Wali, Yoko sama Bibilung. Iya. Tahu kenapa dalam cerita itu? Bibilung itu kayak orang nggak pernah tua. Gimana Pak? Muda, orang bilang nggak pernah bisa tua. Karena dia nggak punya ekspresi, Pak Bro. Dia nggak pernah terlalu senang, dia nggak pernah terlalu sedih, dia jaga tanpa ekspresi. Saya ini teringat dengan ibu-ibu yang facelift. Tarik kulit. Iya. Tarik kulit ya. Pak Bro, saya tahu kok bagaimana caranya supaya mempertahankan kecantikan. Tidak boleh senyum. Karena kalau senyum itu menarik kerut-kerut semua. Sedih apalagi, senyumnya nggak boleh, ketawa nggak boleh, ketawa itu nggak boleh, senyum nggak boleh. Jadi kalau ada, cuma mesem pakai mulut aja, gitu. Bisa bayangkan Kristen model begitu, dan ini eksis dalam dunia kekristenan kita. Waduh. Karena apa? Ya tarik, karena sudah mahal. Jadi untuk mempertahankan supaya bahagia tuh nggak boleh terlalu banyak punya emosi. Asik. Itu sebetulnya adalah konsep stoikism. Tanpa disadari ya Pak Bro? Tanpa disadari, iya bener. Orang bilang, oh Bapak ada aja. Loh, nanti dibaca. Bener, itu siapa tokohnya? Bibilung. Makanya nggak tua-tua Pak Bro. Model kayak Pak Bro ketawa ke TV. Orang bilang cepet tua. Kalau kita kan beda, tertawa dalam roh. Kita bilang sukacita itu perlindungan kita kok. Saya jadi ingat Holy Laughter Pak Bro. Itu kan edisi tahun 92 sampai 96. Itu di apa Pak Bro? Sedikit menyimpang itu Brazil ya Pak Bro ya waktu itu ya? Saya lupa ingat. Toronto ya. Iya. Masih ada Mbak Batuannya beberapa. Tapi saya ngelihat beberapa hamba Tuhan di Indonesia juga ngalamin itu juga Pak Bro. Saya ini orang paling nolak itu kan dari dulu. Tahun 90 saya nolak, nggak suka. Tiba-tiba entah kenapa kesamber loh Pak Bro. Pak Bro, ini fenomena.
Sekarang udah nggak ada. Iya. Zaman pengalaman dan sensitivitas. Kalau saya nggak ngalami, nggak ada. Kalau Pak Bro nggak ngalami, bukan berarti nggak ada kan? Iya, betul. Oh, saya nggak pernah tuh yang namanya lihat setan, nggak ada tuh setan. Ya itu sama aja Pak Bro. Nanti lama-lama orang bisa bilang lagi, saya nggak pernah lihat Tuhan, berarti Tuhan tuh nggak ada. Ya, semua eksis nggak eksis tergantung dia pribadi kan, parah. Iya. Ya itu pernah ada Pak Bro, pada tahun 90-an ya. 90 itu ramenya 93 sampai 96, 95, 96. Kalau di tempat asalnya masih berlangsung sampai 97. Sekarang udah nggak ada lagi. Iya, iya. Jadi itu saya nggak terlalu suka karena kan saya tahu orang yang mendapat itu adalah orang-orang yang tanda kutip hidupnya susah, penuh dengan penderitaan. Tuhan kasih kelegaan dengan bisa tertawa dalam roh. Saya bilang saya ini orang sukacita, ngapain kayak begitu-begitu, melecehkan Pak Bro. Dari nggak suka lama-lama melecehkan. Saya ingat tiba-tiba sekali waktu sampai saya tutup tuh mulut nggak bisa Pak Bro. Ya cuma sekali itu aja terjadi, sudah nggak pernah terjadi lagi sampai sekarang. Nah Pak Bro, berbicara tentang Toronto Pak Bro, tokoh-tokohnya itu siapa aja sih Pak Bro? Toronto tahun 94 itu pertama kali muncul gara-gara ada seorang hamba Tuhan dimulai yang namanya Randy Clark. Dia berkhotbah, tiba-tiba lawatan datang. Gereja di Vineyard Airport ya, Vineyard Toronto Blessing. Itu pastornya adalah John Arnott. John Arnott terkenal sekali Pak Bro. Ya kalau yang berkembangnya lebih terkenal di Amerika tentu saja. Itu adalah Pastor Rodney Howard Brown. Nama besar itu. Jadi begitu dilawat besar gitu sampai ke Asia, cuma 3 tahun Pak Bro. 97 setelah itu sudah nggak terdengar lagi kok. Yeah. Itu masa-masa kegerakan besar yang saya rasakan luar biasa. Saya hidup di sana Pak Bro. Jadi hari-hari itu saya bertobat di masa-masa itu. Gereja juga dibangun banyak di situ. Presenter waktu itu menjadi gereja. Yeah. Itu Pak Bro, Amanat Agung itu yang paling gampang yang saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Gereja dibuat dengan cepat dan penuh di mana-mana. Anak muda berkembang ikut yang namanya ibadah youth waktu itu penuh sekali Pak Bro. Orang berlomba-lomba, itu semua acara yang ada tuh sepi loh Pak Bro. Itu ikut di situ semua. Bawa teman kantor, teman kampus, atau teman permainan yang nggak percaya Tuhan Yesus, bawa aja sekali aja. Cuma bilang gini, yuk ikut yuk, ada apa sih? Ikut aja sekali, nggak ada waktu, alas sekali aja. Dia pergi sekali, nggak usah ngomong. Nggak usah diapa-apakan Pak Bro. Biar pulang saja, minggu depan, dia yang tergila-gila untuk ikut. Itu masa-masa itu, saya nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Dan Tuhan berjanji Pak Bro, sebelum Tuhan datang, akan terjadi yang dahsyat luar biasa. Kita nantikan itu ya Pak Bro. Kita nantikan, kita melihat. Mungkin mata kita nggak lihat, karena terjadi di daerah-daerah kan Pak Bro, kan nggak semua berita kita bisa dengar ya. Tapi saya merindukan itu terjadi sekali lagi sebelum Tuhan datang. Sip Pak Bro, kembali lagi pada obrolan kita, Stoicism. Nah, jadi sebenarnya Stoicism itu adalah boleh atau enggak sebenarnya Pak Bro dari Alkitab? Coba kita lihat sejarahnya dulu ya. Ya. Itu muncul adalah masa-masa sebelum Masehi. Panjang Pak Bro. Tapi itu kan mulai besar di kerajaan Roma. Saya kalau bicara Roma itu berarti sedunia ya Pak Bro ya. Betul. Itu adalah 3 sebelum Masehi pada zamannya Cicero. Tapi sudah ada sebelum itu, sebelum Masehi semua. Tapi baru berkembang di kerajaan Romawi. Kan ini adalah pendapat Yunani kan. Setelah Yunani dikalahkan oleh Romawi, ilmunya masuk, diambil oleh orang-orang Romawi, pemikir-pemikir. Cicero itu ada di tahun -3, jadi 3 sebelum Masehi. Nah, Cicero itu musuh besar dari Jenderal Mark Antony, pacarnya Cleopatra. Cleopatra ini kan pacaran sama rebutannya Caesar sama Mark Antony. Menurut Pak Bro cakep nggak orangnya? Wah, kalau ngelihat dari ininya Pak Bro, kondisinya saat itu ya pasti luar biasa. Gebetan orang besar 2 loh. Kaisar sama jenderal loh ya, pasti cakep. Iya. Nah, jadi ingat pada zaman
waktu Cicero itu kan ada muncul yang namanya Caesar. Julius Caesar itu triumvirat muncul. Lawannya Pompei, Jenderal Pompei. Pompei, ya. Pompei kalah sama Pompei pertamanya menang, tapi tiba-tiba ada satu masalah, Pompei kalah. Hari itu Julius Caesar menjadi tokoh pertama. Tapi ingat, dia menjadi diktator. Dia dibunuh oleh konspirasi yang ada di Senat. Brutus jadi pengkhianat. Waktu dia wafat, kemudian musuh besar dia berkuasa adalah Mark Antony. Tapi ingat, Julius Caesar punya cucu ponakan yang namanya Kaisar Augustus Octavianus yang menyuruh sensus penduduk sehingga Joseph and Mary pergi ke Bethlehem, kota kelahiran Daud. Jadi Tuhan Yesus itu waktu lahir itu zaman pemerintahannya Octavianus, Kaisar Agustus, yang kelak akan digantikan oleh kaisar berikutnya, gitu ya, Tiberius kan gitu. Nah, dari sini ketahuan bahwa pengajaran Stoikism itu sudah ada, Pak Bro. Pada zaman Tuhan Yesus lahir sudah ada. Romawi sudah pegang itu. Jadi Romawi yang mengambil dari Yunani, zaman itu kan nggak ada pengajaran yang resmi, semuanya pagan semua. Muncul sebuah gerakan Stoikism yang diambil oleh Cicero, dia seorang politisi. Cicero ini kalau ngomong, Pak Bro, itu pakai quotes-quotes, itu nabrak-nabrakin semua pemimpin-pemimpin korup. Musuh besar yang sakit hati sama dia itu ada Jenderal Mark Antony. Dia mati karena Mark Antony sebetulnya, dibunuh sama Mark Antony, dipenggal habis-habisan. Nah, tapi Mark Antony kalah oleh Agustus. Masa itu, jadi masa Tuhan Yesus lahir, kemudian bertumbuh, nyari murid, kemudian mengajarkan kasih karunia kerajaan sorga, itu kan cuma ada di Judea Samaria, Pak. Kecil itu, paling jauh ya Sidon, Libanon lah, Tirus, Sidon, Libanon itu. Udah. Baru setelah nanti kematian, Petrus, Paulus, 11 rasul yang lain akan menyebar sampai ke seluruh muka bumi. Nah, pada masa itu, jadi masa Paulus di abad pertama, Paulus itu hidup pada zamannya Nero. Setelah Nero, penggantinya adalah Flavian, Flavius. Anaknya Jenderal Titus. Nero, Flavius, Titus. Nah, Pak Bro, dari sini ketahuan. Kita buka ayatnya. Nah, ini saya harus pakai ayat, Pak Bro. Kolose 2, ayat 6. Ingat, Kolose itu adalah penduduknya orang-orang yang gaya Romawi. Bedakan lo sama yang namanya Kapernaum, Bethlehem, Yerusalem, itu beda. Itu adalah orang Yahudi yang jadi Kristen, tapi lawannya adalah Takanot. Sebelah, channel sebelah, Takanot. Oh ya, Torah Bayangan. Jadi orang Yahudi itu, mereka antara pelajaran Kristen, dari Paulus, Petrus, Tuhan Yesus, sama yang namanya Torah Bayangan. Itu musuhnya tuh. Tapi orang-orang yang ada di luar sana, itu sudah punya konsep yang namanya adalah Stoikism. Waktu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka melihat kok mirip, ya buat apa saya pindah? Yang sudah percaya Tuhan Yesus, loh kok mirip ya? Lalu kenapa saya harus sekarang mempertahankan yang ada? Kenapa saya nggak balik yang lama lagi? Nah, itu Paulus kasih titip pesan dalam Kolose 2 ayat ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini menarik, Pak Bro. Bukan Yesus Kristus ya. Kristus Yesus. Ini Kristus Yesus, Yesus Kristus. Ini bahasanya ada di seri pengangkatan. Sebelah. Iya, Pak Bro. Sebelah. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Pertama, terima Yesus. Kedua, tetap dalam Dia. Ketiga, ayat 7, kamu berakar dalam Dia. Keempat, dibangun atas Dia. Berikutnya, teguh dalam iman kepada Dia. Berikutnya adalah hatimu melimpah ucapan syukur. Kalau sungut-sungut, Pak Bro, grundel, nggak akan kena. Jadi Paulus ada kasih step-step, Pak Bro. Waktu step-step ini sudah dibuat, baru ayat 6 dia bilang kasih pesan. Ayat ke-8, maaf. Hati-hatilah, jangan ada yang tawan kamu. Apa arti tawan? Kita nggak bebas memilih. Dengan filsafat yang kosong. Filsafat zaman itu filsafat apa coba?
Romawi cuma ada dua pendapat. Pertama adalah pagan. Pagan itu sudah ada dari zaman dulu. Sampai semua kaisar, sampai abad ke-4, itu masih pagan. Tetapi di tengah pagan, muncul yang namanya sebuah pengajaran, ada dua tipe. Satu pagan, satu stoikism. Stoikism, karena mengambil bagian sedikit dari Torah asli, penuh kedamaian, sukacita. Pak Bro, stoikism itu hanya berlaku kalau kondisi itu riuh rendah, hiruk pikuk, kompetisi, perang, kekacauan, korupsi, kejahatan ada, orang butuh yang namanya stoikism. Sejahtera, damai, lebih mawas diri, nggak usah ngurusin yang luar, gitu ya. Hidupnya orang SMI kan. Tapi kalau tempatnya sudah tenang, aman, kayak muka Pak Bro ini kan nggak butuh healing. Gitu. Mau tiap hari healing kok ya. Healing dalam arti ini, ada yang nonton bilang, healing kan kesembuhan, butuh. Ini beda termin nih. Healing anak muda tuh artinya apa? Liburan. Mencari ketenangan batin. Nah, dikatakan filsafat kosong. Apa arti kosong? Esensinya nggak ada. Kedua dikatakan palsu. KW super dong Pak Bro. Iya. Ya kalau merah itu palsunya ya merah marun sama merah ati sama pink. Nah kalau merah sininya biru itu bukan palsu, itu memang beda. Iya. Dan ajaran turun temurun Pak Bro. Ini kokoh kuat sekali loh. Sudah palsu, kokoh turun temurun. Apa turun temurun? Eksis. Iya. Dan dikatakan ada roh dunianya, pemikiran dunianya, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Kristus berdiam segala jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Allah nggak terbatas, Pak Bro. Siapa lebih besar daripada Dia? Dan itu Allah yang unlimited itu berdiam di dalam Yesus. Berarti wadahnya juga harus unlimited dong, Pak Bro. Iya, iya. Iya dong. Dari sini ketahuan bahwa Yesus itu levelnya adalah God, bukan demigod. Nah, kalau demigod, semi-devil, film silat. Nah, sampai sini nangkep Pak Bro ya? Iya. Jadi pada zaman itu, waktu Paulus cerita begini, itu stoikism lagi marah. Ingat, dalam kekristenan itu ada nanti yang namanya 5 good emperor. 5 kaisar baik yang ada di zaman kerajaan Roma. Bukan baik orangnya, tapi zaman dia itu ada legasinya. Prosper, semuanya makmur, makanan, pembangunan, sekolah, kesehatan, seni maju, pembangunan maju, dan tidak ada kekacauan. Itu ada 5 kaisar. Nah, kaisar terakhir yang memerintah, itulah yang membesarkan stoikism. Ingat, Cicero kan mati. Iya. Dibantai sama atas suruhan Mark Antony. Setelah itu tidak ada lagi orang, hanya ajarannya punya, tapi nggak ada yang bertahan dengan itu. Muncullah Kaisar Marcus Aurelius. Pak Bro, dalam hidup ini ada buku-buku yang Pak Bro harus baca. Dan bukan cuma Alkitab aja, itu ada buku harus baca. Buku-buku, 100 buku yang akan yang harus engkau baca sebelum engkau menjadi umur sekian. Langsung muda bacanya apa? Tua apa? Sudah berkeluarga apa? Nah itu saya penuhin library saya dengan buku-buku itu. 2 buku yang penting adalah yang ada di daftar itu. Tulisan Cicero, tentang Cicero, dan Marcus Aurelius. Itu stoikism itu. Nah, Marcus Aurelius selesai di tahun 180. Abad kedua kan? Iya. Itu pengajaran itu memenuhi seluruh Roma. Jadi pagan Roma itu sebetulnya itu nggak terlalu kuat hari itu. Jadi berdampingan berdua itu. 2 hal ini drop semua habis karena pada abad ke-4 Konstantin menjadi Kristen dan kekristenan menguasai Roma. Jadi hari itu stoikism nggak terdengar Pak Bro. Kristen kan ini mirip ini. Iya. Karena mirip dia tergeser kekristenan maju. Tapi kekristenan setelah itu kekristenan bercampur dengan pagan. Nah, Kristen Roma bercampur dengan pagan sampai abadnya nanti muncul yang namanya adalah gerakan reformasi Martin Luther. Nah, bisa nangkap Pak Bro ya? Ujungnya di situ ya Pak Bro ya. Nah, jadi kekristenan itu ditempel sama stoikism. Ditempel sama Torah bayangan. Talmud Takanot di sana.
Ditempel sampai namanya pagan, ditempel terus. Tapi ingat, pada akhir zaman sekarang Pak Bro, ini semua, kan kalau film udah mau berakhir itu semua lakon muncul semua, pemeran muncul semua. Jadi kekristenan sekarang dicepit dengan stoikisme, dengan pagan, dengan torah bayangan. Ajaran Nikolaus sebelah Pak Bro. Itu ada di abad pertama. Jadi kalau Pak Bro tanya, ada nggak? Ini yang Paulus ngomong ini. Saya nggak bisa kasih bukti banyak-banyak Pak Bro soal waktu ya. Tapi orang bilang gini, tahu dari mana Pak? Baca sejarah. Yang Paulus ngomong ini berpeluang besar. Saya nggak hadir hari itu loh Pak Bro, nggak boleh potong 100% ya. Ini adalah ajaran stoikisme. Itu kira-kira. Pak Bro, menarik sebenarnya. Sebelum saya ngobrolin tentang itu, saya menarik dengan poin bahwa full God dengan demigod, Pak. Nah, kalau kita ngomong hal itu, artinya ini tiba-tiba mencuat aja di hati. Yang harusnya kita lihat itu kan Tuhan Yesus, Pak, bukan Alkitab. Karena Alkitab bisa bergeser. Benar nggak, Pak Bro? Jadi kan ya kita lihat ada pergeseran apa dan segala macam. Pak Bro juga di kelas ECG juga bilang kan cerita tentang kayak misalnya cerita yang kayak Jericho ada 2 gitu. Untuk orang yang tidak paham kan itu mislead gitu kan Pak Bro, pengertian-pengertian. Nah gimana Pak Bro tentang hal itu Pak Bro? Satu, ikut SCG gitu. Pak Bro, satu ayat ya. Ayat ke-10. Ayat 10. Kolose 2. Lihat cara terbaik untuk supaya kita bisa hidup lepas dari stoikisme. Kamu telah dipenuhi dalam Dia, kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat manusia, tapi sunat Kristus, penanggalan tubuh berdosa. Ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Mau benar dalam hidup ini, keselamatan benar, baptis benar. Baptis asal masuk, sembarangan, nggak pakai persiapan. Lihat pertumbuhan imannya. Akan ditempel dengan banyak filsafat-filsafat palsu. Makanya SCG pertama isinya apa? Keselamatan dan baptisan. Beberapa ikut yang pertama, gini doang, bosen, berhenti, left. Pak Bro, lihat baik-baik, ke sini arahnya. Nah, dari sini ketahuan, Pak Bro. Jadi filsafat itu bicara apa sih sebetulnya? Filsafat itu lebih kepada pengkayaan jiwa. Quotes-quotes-nya kita bisa ambil, gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah itu menggantikan yang namanya kekristenan? Tidak boleh. Zaman dulu kan orang nggak ke agama, Pak Bro, cari filsuf kan? Filsuf-filsuf yang dicari, kebijakan yang dicari. Tapi ingat, tingkat tertinggi dari kebijaksanaan adalah Alkitab. Pak Bro tadi bicara pertanyaan tentang, kalau gitu mana yang lebih penting, Alkitab atau Tuhan Yesus? Ini nggak boleh salah jawab nih ya. Saya tahu Pak Bro, karena gini. Pada abad pertama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum tulis kitab kan? Betul. Terus acuannya apa? Coba. Harus pakai Alkitab. Kalau keluar dari Alkitab itu salah. Loh, ingat, murid Yesus abad pertama belum punya kitab PB. Nanti kalau ikut yang PL, kan Torah. Nah, ini harus belajar Torah bayangan. Pak Bro, saya akan pelan-pelan. Gini. Dalam kehidupan kita tuh harus jelas dulu. Yesus itu apa levelnya? Matius 16. Kita pernah bahas ya. Harus full God. Bukan demigods. Bukan setengah dewa. Bukan setengah Tuhan. Bukan setengah Allah. Full God. Nah, banyak orang berkata begini. Udah, yang penting tuh ikut Yesus. Arahkan pandanganmu kepada Yesus sebagai Tuhan. Kitab itu bisa salah tafsir. Kitab itu bisa buat orang berantem. Gitu. Kitab itu juga ada berapa pertentangan di dalamnya. Nah, orang nggak paham, makanya perlu ikut kelas, Pak Bro. Tulis. Ya, ini nomor teleponnya kalau teman-teman mau ikut kelas harus masuk di grupnya dulu. Tapi sabar nunggu ya Pak Bro ya. Ini kan soalnya lagi hektik sekali ya. Iya, betul Pak Bro. Jadi, banyak orang berkata, yang penting tuh acuh pegangan sama Tuhan Yesus. Kitab itu bisa versi ganti macam-macam, bisa ganti pendapat segala macam, bisa bertentangan isinya. Jadi jangan ngacu ke Alkitab. Itu saya dengar Pak Bro. Di beberapa rekan hamba Tuhan pun ada yang pernah ngomong seperti itu. Ada 2 jawaban yang saya harus kasih hari ini. Pertama,
Waktu kita pegang Tuhan Yesus, otomatis itu adalah firman yang hidup. Dan kita tidak bisa menafikan atau membuang yang namanya Alkitab yang adalah firman Allah. Alkitab bukan berisi firman Allah, Pak Bro. Alkitab itu firman Allah. Beda ya, pelan-pelan ya. Alkitab bukan berisi firman Allah. Alkitab itu firman Allah. Firman Allah itu sendiri. Beberapa orang berkata bahwa, enggak, yang penting Tuhan Yesus. Saya mau kasih satu ayat, Pak Bro, untuk menjawab ini. Kitab Yohanes 7. Yohanes 7 ayat ke-38. Pelan-pelan ya Pak Bro ya. Iya. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Iya. Seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Roh Kudus belum datang karena Yesus belum dimuliakan alias di kayu salibkan. Jadi kita ini harus percaya kepada Yesus seperti dikatakan oleh kitab suci. Jadi orang bilang gini, udah nggak usah baca Alkitab, tapi hubungan sama Tuhan nyembah terus, Alkitab belakangan aja. Yang begini harus baca ayat ini. Saya khawatirnya nanti bahwa Anda percaya kepada Yesus seperti kata orang lain. Seperti kata pendeta kita, orang tua kita, kakek kita, nenek kita, teman kita, dan sahabat-sahabat kita. Kita harus percaya kepada Tuhan seperti kata kitab suci. Jadi kita nggak boleh, tidak bisa membuat sebuah konsep. Karena banyak orang, saya mau Tuhan Yesusnya, tapi saya nggak mau Alkitabnya. Itulah yang nanti jadi katakan oleh Yuval Harari, bahwa termasuk yang namanya John Locke, David Hume, tokoh-tokokoh besar yang Voltaire, bahwa manusia itu menciptakan ide tentang Tuhan di kepalanya sendiri. Iya. Nah, itu bahaya. Nah, saya juga harus bilang, Pak Bro, ini harus pelan-pelan saya bicara supaya saya tidak menyakiti atau menyinggung. Saya nggak ada maksud sama sekali. Banyak orang, jangan bilang banyak lah, beberapa orang punya kehidupan yang penuh pergumulan pribadi. Dia bergumul dengan kelemahannya. Kalau nyebut dosa nanti nggak enak ya, kelemahannya. Jadi kalau dia baca firman itu tertuduh. Tapi dia tahu Tuhan itu penuh kasih dan penyayang dan tangannya terbuka, menunggulah. Jadi dia lebih menerima sebuah tangan Tuhan. Karena kalau dia baca begini, dar der dor nembak terus. Nah, saya harus berkata, ayo kita terbuka. Perkataan itu karena ada kelemahan yang kau bergumul, atau apa? Kita nggak pernah bilang loh, kalau kita pegang Yesus, kita firman, kita nomor 2 kan? Karena tuntunan, acuan untuk tuntunan selama kita di muka bumi yang PB, itu adalah Alkitab. Kalau PL kan tidak, Pak Bro. Malaikat bisa datang. Nabi bisa datang, suara Tuhan bisa ada. Kalau sekarang tertinggi firman Tuhan, Alkitab. Kira-kira itu ke sana. Jadi ini harus dicermati, didengar ulang-ulang. Supaya kita jujur dengan diri sendiri, Pak Bro. Jangan-jangan apakah pendapat itu kita pegang, bukan karena kita mencintai Tuhan, tapi kita punya pergumulan dengan kelemahan kita yang belum selesai sampai hari ini. Yang kedua adalah, Alkitab berkata, kita itu nggak boleh membuat sebuah imajinasi atau memandang Tuhan seperti sesuatu, mengkomparasi dengan sesuatu, nggak boleh. Harus ada koridornya, yaitu sesuai dengan kitab suci. Apa itu Pak? Torah Pak, ya Torah yang benar, jangan yang bayangan. Itulah stoikism dan filsafat. Nah Pak Bro boleh jelaskan lagi nggak? Sampai sejauh mana sih kita boleh menerima filsafat? Kalau tadi penjelasan itu saya jadi sedikit ragu, apakah filsafat itu boleh kita terima atau tidak Pak Bro? Atau harus gimana kita Pak Bro seharusnya? Bijaksanaan tertinggi adalah Tuhan. Filsafat itu adalah sebuah pemahaman manusia tentang spiritualitas. Dalam sebuah kebaikan, kebijaksanaan, hikmat yang lurus untuk mencari pemahaman mengenai esensi dari ketuhanan. Itu filsafat. Jadi pola pikir yang baik, pola pikir yang tenang, pola pikir yang dalam, berusaha menggali yang nilai-nilai baik dalam diri manusia. Mencari sebuah esensi bahwa di atas manusianya ada sebuah
entitas, gitu, atau pihak atau person yang melebihi manusia. Itu bicara mengenai filsafat. Makanya muncul filsuf-filsuf kan dengan pemikiran-pemikiran. Tapi itu tidak pernah bisa akan mencapai Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan yang memanggil kita, memilih kita. Jadi bisa terima nggak? Loh, jika Anda sudah bertobat lahir baru, terima Tuhan Yesus, Anda kan punya kacamata yang berbeda nanti memandang sebuah filsafat. Anda akan melihat sebagai sebuah kekayaan pola pikir. Dan pola pikir manusia ini bagus sekali ya. Tapi ingat, jika Tuhan tidak jadi manusia, Pak Bro, sebagus apapun itu filsafat, tidak akan bisa menyentuh yang namanya sisi ketuhanan sorgawi. Boleh diterima nggak? Nomor satu, makanya Pak Bro, saya pernah cerita, semua yang ditulis oleh manusia, yang dibuat oleh manusia, buku, pemahaman, pola pikir, itu berpotensi salah. Saran saya, kita harus memulai segala sesuatu dari yang infallibility, tidak bisa salah. Apa itu? Kita. Kalau ini sudah diterima, beres. Salomo memulai dengan takut akan Tuhan dulu. Baru dia punya yang namanya kebijakan-kebijakan Salomo. Itu aja meleset, Pak Bro. Waktu dia menggali lebih dalam lagi, meleset kan gitu. Jadi boleh diterima. Pelajaran juga ada kok, dan pola pikir bagus-bagus, Pak Bro. Semua yang namanya ilmu-ilmu di muka bumi kan dasar pertamanya dari filsafat, Pak Bro. Keilmuan kan. Betul. Orang bertanya. Jadi dibuka dengan pertanyaan. Waktu kita bertanya tentang segala sesuatu, itu keluasan. Makanya saya senang yang namanya interaktif, Pak Bro. Keluasan terjadi karena apa? Bertanya. Gitu. Nah ini memang akhirnya irisannya tipis sekali ya Pak Bro ya. Kalau nggak kita benar-benar setelah kita memahami, membaca firman Tuhan, kemudian mendalami, kita mengulik, digging ya, menggali. Nanti mata kita bisa lihat. Pak Bro mampu nggak ngelihat lukisan 3 dimensi? Iya, Pak Bro. Pak Bro bisa, Pak Bro? Iya, dengan fokus mata yang... Iya. Saya baru bisa itu sekitar adalah mungkin 5-6 tahun yang lalu. Oke. Habis bertobat, saya lihat nggak bisa-bisa loh. Saya bilang gini, ini yang bisa pasti matanya ada kuasa gelapnya ini. Saya salah, karena gini, kalau saya nggak bisa, bukan berarti orang lain nggak bisa dong. Karena saya nggak bisa, saya anggap semua orang nggak bisa. Nah, ini kan jatuh ke dalam perangkap apa, pengetahuan sama dengan adalah pengalaman dan sensitivitas kan gitu. Iya. Jadi saya baru bisa. Waktu kita sudah memahami firman Tuhan, saya pernah bahas kapan ya Pak Bro, bahwa semua universitas besar di Amerika yang keren-keren itu tadinya ada sekolah tinggi teologi. Ada metaverse Pak Bro. Pada metaverse yang pernah cerita ya Pak Bro. Nah, jadi dengan filsafat orang mulai bertanya, aku berpikir maka aku ada. Itu pendapat dari seorang filsuf itu. Manusia itu harus berpikir. Orang kalau nggak pernah pikir, nggak pernah eksis hidupnya. Jadi eksistensi manusia bukan hanya karena dia punya tubuh, kulit dan tulang, tapi dia berpikir. Makanya ini saya tahu ini tinker berpikir. Orang kalau banyak berpikir, dia banyak ngecek ke dalam, Pak Bro. Nggak cepat untuk ngomong sesuatu, nggak cepat mengambil keputusan, nggak cepat untuk menilai. Dia lebih bijak karena dia berpikir. Dan saya berdoa, wisdom. Wednesday Bible Wisdom. Ya kira gitu. Jadi oke, Pak Bro diterima, nggak ada masalah. Itu perkembangan ilmu dari situ kok. Nah tadi Pak Bro, omongan Pak Bro tadi saya jadi ingat Amsal ya Pak Bro ya. Kalau kita ada di bumi dan Tuhan ada di surga gitu. Jangan cepet-cepet dipikir-pikir dulu nak mau ngomong. Bukan Pak Bro, Pengkhotbah 5 ayat 1. Oh iya. Jangan buru-buru ya Pak Bro ya. Saya ingat. Hendaklah sedikit perkataanmu. Yang biasa langsung membalas respon, ngechat ya atau posting, hati-hati. Ya, itu kira-kira gitulah Pak Bro. Ya dengan apa namanya tadi Pak Bro cerita tentang si Tinker ini gitu. Ya Tuhan sudah bicara ya. Salah, sini ya saya nunjuk ya. Yes, sini. Tinker. Oke Pak Bro. Ini kita sudah ngebahas 4 seri Pak Bro. Ya. Panjang.
Tapi hal ini sangat penting karena saya nggak tahu kenapa ya Pak Bro. Hal ini akan muncul lagi nanti di depan Pak Bro ya. Pemikiran-pemikiran yang tadi yang seperti ini mungkin kulitnya berbeda ya Pak Bro ya. Tapi yang tadi Pak Bro, saya apa namanya, waktu Pak Bro bilang itu tipis sekali bedanya. Waktu di Kolose tadi ya Pak Bro ya, KW udah KW super gitu. Jadi kita sendiri sulit membedakannya antara iya dan tidak. Dan ketika tadi Kolose cerita bahwa dia turun temurun, wah itu makin power lagi karena semakin banyak orang yang percaya itu. Nah Pak Bro, di hari-hari ini Pak Bro, ke depan kita harus belajar dari hal-hal ini supaya kita tidak terjebak Pak Bro pada pemikiran-pemikiran yang tidak alkitabiah sehingga akhirnya bergeser kita kepada hal-hal yang tidak Tuhan mau. Pak Bro boleh doain buat kita semua supaya kita on track-nya Tuhan dan kita tidak Pak Bro terperangkap pada pemikiran-pemikiran dunia yang akhirnya menjauhkan kita daripada Tuhan. Pak Bro? Doa satu ayat Pak Bro, bagus banget. Wis. Ibrani 4 ayat 12. Asik. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi, dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi yang bisa membuat sebuah pembedaan adalah firman Allah yang hidup dan kuat. Firman adalah firman. Ya. Kita berdoa. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang besar. Kami sudah bicara banyak mengenai beberapa topik. Kami tahu di waktu akhir ini ada begitu banyak godaan, jebakan yang mungkin bisa membuat kami jatuh. Tapi kami tahu tangan perkasa Tuhan menuntun kami, membawa kami pada trek Tuhan dan berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Hamba berdoa biarlah kuat kuasa roh Tuhan yang perkasa memberkati, melingkupi, menjamah setiap wisdomer yang menonton baik siaran tundanya nanti juga kami semua dari tempat ini. Kami tahu biar kami melakukan seperti yang Tuhan mau dan tidak menyimpang kanan dan kiri. Dia memberikan sebuah anugerah hikmat kebijaksanaan untuk membedakan mana yang murni, mana yang palsu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh sangat baik. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Terima kasih Pak Bro. Terima kasih Pak Bro. Terus ya Pak Bro ya, nanti kita akan bahas-bahas lagi. Terima kasih Pak Bro buat jadi saluran berkat dari Tuhan buat kita semua yang ada di WBW. Nah, para Wisdomers, kita akan lanjut pada topik-topik yang selanjutnya. Stay tune terus di Wednesday Bible Wisdom. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Thank you Pak Bro. Oke. Ya Pak Bro. Tar dulu Pak Bro. Tar dulu Pak Bro. Tar dulu sebentar. Katanya mau informasi tentang penyegaran WBW Pak Bro. Tayangan kita ini. Oh iya. Sempat terlewat. Pak Bro. Kita sudah para wisdomer juga nih ya. Akan tayang ini Pak Bro ya. Nanti sekalian ya. Iya. Sudah 2 tahun sejak Wednesday Bible Wisdom ini tayang. Dan kita mengerti bahwa tayangan ini kan muncul karena adalah gereja sedang membuat online. Tidak bisa onsite karena pandemi. Ya. Nah, setelah 2 tahun, saya percaya Pak Bro juga tahu bahwa kita harus fokus lebih kepada yang namanya semi pembinaan yang muncul di banyak tempat sebagai kebutuhan. Ya. Dan acara ini tentu perlu yang namanya penyegaran. Karena perubahan adalah sebuah kepastian Pak Bro. Para wisdomer juga. Yang selalu harus ada supaya kita tidak sampai salah langkah atau ketertinggalan kereta. Nah, ini yang menarik. Harus update terus hal yang baru. Coba nanti kita akan berdoa bersama-sama, kita akan sama-sama rembuk dengan semua tim yang ada. Ada penyegaran-penyegaran yang baru. Gitu Pak Bro. Dan tentunya kita juga minta dari para wisdomer doakan, kasih masukan, input. Karena memang Alkitab berkata kalau penasihat itu banyak, peperangan akan mudah dimenangkan. Siap. Jadi inilah para wisdomer juga jadi penasihat bagi kita semua. Kita juga berdoa kepada Tuhan supaya nanti adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kita bersama. Ya, nanti ditunggu saja bentuknya Pak Bro. Saya juga belum bisa melihat ke depan bagaimana, tapi harus mendapat sebuah yang fresh, yang baru. Ya. Jadi,
Dari hal ini tadi Pak Bro bilang bahwa kita semua harus berdoa ya Pak Bro ya, supaya Tuhan memberikan guide-nya untuk kita penyegaran ini apa yang seperti Tuhan mau dilakukan atas WBW. Oke Pak Bro. Imam Agung adalah sebagai sebuah esensi roh yang kuat. Tetap itu, tidak akan berubah. Oke. Kira-kira itu sementara Pak Bro. Jadi kita akan adakan nanti, kita akan informasi pasti kepada rekan-rekan semua, dan terus dalam Tuhan tetap melayani. Beberapa Bapak Ibu Wisdomers sudah onsite, terus onsite iya, online iya, hibrid iya, semualah pokoknya buat Tuhan. Iya. Kira-kira gitu Pak Bro. Ya, terima kasih banyak Pak Bro buat informasinya. Sampai ketemu Pak Bro, juga para Wisdomers sekalian. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Ya, Tuhan berkati. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Mesbah Pagi via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Mesbah Pagi akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan password fee. Ibadah minggu depan akan diadakan ibadah onsite. Untuk ibadah onsite minggu depan, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Siri pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan secara onsite pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Hari Sempulur. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.